Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanti senja di bulan Ramadan bersama siswa-siswi SD Kreatif Muhammadiyah Gombong mulai 23 Maret 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube SD Kreatif Official. Menghadirkan bintang tamu narasumber. Ikuti kuisnya dan dapatkan hadiah menarik setiap hari. Disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi sobat kreatif bersama SD Kreatif Muhammadiyah Gombong dalam program Menanti Senja di bulan Ramadan. Pada episode kali ini saya akan membawakan tema tentang sehat badannya, sukses Ramadannya. Oke. Jadi sobat kreatif semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan kali ini. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan training, bulan untuk kita berlatih menjaga hati, berlatih menjaga fisik kita, berlatih untuk kemudian ibadah kita naik kualitasnya, dan latihan yang berupa ibadah-ibadah itu kita di-drill di bulan Ramadan. Bahkan salah satu hadis Rasul menyampaikan bahwasanya berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Nah, Ramadan kali ini kita jadikan sebagai momentum untuk menyehatkan kembali diri kita. Jadi kita jadikan Ramadan sebagai momen untuk berlatih dan menyehatkan diri kita sehingga selama menjalani ibadah Ramadan kita bisa memaksimalkannya. Sobat-sobat sekalian, untuk menjaga kesehatan itu tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan. Beberapa tips yang bisa jadi acuan untuk kita menjalani Ramadan ini supaya tetap sehat dan bisa menjalankan aktivitas ibadah dengan baik, ada beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah jangan melupakan sahur atau jangan meninggalkan sahur. Nah, kenapa? Karena kita tahu di sahur ini banyak sekali fadilah atau manfaatnya, di mana salah satunya adalah keberkahan di waktu sahur itu sendiri. Di samping waktu sahur adalah waktu di mana kita memberikan bekal tubuh kita untuk dapat menjalani aktivitas sehari-hari hingga berbuka puasa. Apa yang perlu diperhatikan saat sahur itu? Yang pertama, saat sahur adalah makan jangan terlalu banyak. Karena kalau kita terlalu banyak makan, akhirnya perut kita akan menjadi begah. Nah, setelah sahur jadinya ngantuk. Setelah ngantuk tidur lagi, nanti berakhir dengan bangun-bangun tubuh kita justru menjadi tidak enak, tidak nyaman, dan banyak keluhan. Yang kedua adalah komposisi dari makanan sahur yang kita konsumsi. Banyak dari kita sering mengkonsumsi tentang gorengan, ya, banyak mengkonsumsi gorengan. Di situ yang biasanya menyebabkan kita mudah haus. Jadi akan lebih baik saat sahur komposisi makanan kita perbanyak adalah serat, baik itu buah-buahan maupun sayuran. Dan yang ketiga adalah cairan. Saat sahur adalah salah satu waktu pemenuhan cairan bagi tubuh untuk memberikan bekal
hidrasi di tubuh kita supaya tidak kurang. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk sahur ini adalah jangan terlalu banyak mengonsumsi minuman yang manis. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak yang manis nanti justru akan kemudian setelah sahur kita harus menjalani hari dengan alasan puasa kita karena kalau kita bermalas-malasan tubuh kita pun justru akan semakin lemas untuk beraktivitas kembali. Jadi saat ada aktivitas ya kita jalankan seperti biasanya. Kemudian yang ketiga adalah menyegerakan berbuka. Kita segerakan berbuka apabila sudah waktunya. Jangan kemudian menyegerakan berbuka itu sebelum waktunya sudah berbuka duluan ya sobat. Nah itu nanti resikonya puasanya menjadi batal. Jadi kita harus menyegerakan berbuka terutama dengan air putih untuk kita penuhi kebutuhan cairan kembali. Dan yang harus diperhatikan saat berbuka ini adalah kita berbuka dengan bertahap. Jadi jangan kemudian saat berbuka langsung kita balas dendam. Nah, langsung makan yang banyak gitu. Kita harus bertahap. Mungkin saat takjil ya cukup dengan air putih, kemudian kurma, lalu kita melakukan sholat maghrib terlebih dahulu, baru setelah itu kita masuk ke makan makanan yang besar atau makan malam. Ini juga bisa kita tata ya, dengan baik dengan makan setelah sholat maghrib atau makannya bisa juga diatur setelah sholat isya gitu, atau taraweh. Makan malam ini tetap harus ada ya, untuk pemenuhan kecukupan gizi di tubuh kita. Nah, yang pasti makan malam itu jangan berlebihan, karena saat makan malam berlebihan juga akan berdampak pada ibadah kita selanjutnya. Misalnya sholat tarawihnya jadi ngantuk-ngantukan, atau tadarusnya menjadi makin lemas, kita terus tiba-tiba tertidur gitu. Itulah kenapa saat berbuka dan makan malam itu kita mengisi perut secara bertahap ya, dari waktu takjil diisi dengan air putih, dengan kurma atau sedikit snack, kemudian nanti kita sholat maghrib terlebih dahulu, setelah itu baru sholat maghrib dan makan, atau kita lanjut langsung sholat isya dan tarawih terlebih dahulu, baru setelahnya kita makan malam. Setelah makan malam tentu kita juga butuh istirahat. Nah, untuk istirahat ini harus kita jaga pada masa Ramadan ini. Karena apa? Karena mesti pola kehidupan kita juga banyak perubahan. Pola istirahat kita banyak perubahan. Di malam hari mungkin kita harus bangun lebih awal untuk melakukan sahur maupun ibadah-ibadah yang lain seperti sholat malam. Karena ya Ramadan ini namanya bulan untuk kita melakukan training, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini supaya nanti setelahnya bisa berlanjut seperti itu. Istirahatnya tetap kita jaga, kurangi begadang apabila kalau tidak ada tujuannya ya, kayak lagunya Rhoma Irama ya, begadang jangan begadang. Jadi untuk istirahat tetap harus kita atur. Misalnya kita istirahatnya di waktu malam itu berkurang, kalau ada waktu istirahat di siang hari ya bisa kita maksimalkan untuk berbaring, atau istirahat itu kan nggak perlu lama-lama. Untuk tidur utama itu nggak perlu lama, mungkin cukup 10-15 menit di siang hari, itu sudah banyak membantu merefresh tenaga kita kembali. Nah, selain itu, selain harus menjaga pola makan, kemudian istirahat, yang harus kita jaga juga fisik kita itu dengan tetap melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas olahraga ini tetap direkomendasikan dilakukan selama bulan Ramadan. Jadi Ramadan bukan menghalangi berapa lama olahraga
atau sebelum menjelang berbuka puasa. Tapi berbeda pada kasus-kasus mungkin sobat kreatif ada keluarganya yang menderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Pada kasus-kasus dengan orang yang menderita penyakit kronis ini, lebih baik olahraganya setelah berbuka atau setelah sahur atau setelah sholat subuh itu tadi. Jadi bukan sebelum berbuka tapi setelah berbuka. Apakah olahraga yang disarankan? Ya, olahraga itu yang disarankan adalah teratur dan rutin. Tidak perlu berat. Misalnya hanya jalan kaki 30 menit itu sudah cukup. Berapa kali dalam seminggu? Minimal ya 3 kali dalam seminggu. Syukur bisa kita lakukan rutin. Itu akan lebih baik. Supaya apa sih kita harus berolahraga? Supaya tubuh kita tetap fit dan tubuh kita tidak mudah lemas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Oke, sobat kreatif semua, itu adalah beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Tapi ada tips terakhir di mana ini mungkin penting bagi sobat-sobat kreatif yang di keluarganya memiliki penyakit kronis seperti kencing manis atau hipertensi ya. Jadi yang terakhir ini adalah harus tetap mengonsumsi obat-obat rutin yang ada. Jangan sampai karena berpuasa obat yang harusnya diminum itu tidak diminum. Pengaturannya gimana? Nah, pengaturannya nanti disesuaikan dengan kondisi tubuh dari keluarga yang mengidap penyakit tersebut. Akan lebih baik saat sobat-sobat kreatif ini memiliki keluarga atau bahkan sobat kreatif sendiri yang menderita penyakit kencing manis atau hipertensi atau kondisi-kondisi sakit lainnya yang membutuhkan pengobatan rutin, itu berkonsultasi kepada dokter terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tetap terjaga, terkontrol kondisinya dan tidak menimbulkan masalah di saat menjalani ibadah Ramadan. Begitulah tips yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan beberapa tips tersebut sehat badannya dan sukses ibadah Ramadan yang bisa kita jalankan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membaca kuis untuk episode hari ini. Tetapi sebelum itu, saya akan umumkan pemenang kuis episode kemarin, dan pemenangnya adalah selamat kepada pemenang. Bagi yang belum beruntung, silahkan ikuti kuis hari ini. Nah, sobat kreatif, kuis hari ini adalah berapa menit rekomendasi aktivitas fisik atau olahraga yang direkomendasikan selama Ramadan? A. 20 menit, B. 30 menit, C. 60 menit, D. 90 menit. Silahkan dipilih jawaban yang paling tepat. Baik, tonton terus program Menanti Senja ya. Setiap hari pukul 17.00 WIB dan dapatkan hadiah menarik setiap harinya. Stay tune on YouTube channel SD Kreatif Official. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.